buka dari Ulangan pasal 30. Kita akan baca ayat 19 dan ayat 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu, lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Keep in mind di sini ada pilihan hidup atau mati, berkat atau kutuk. Sekarang kita loncat dulu sebelum saya sharing mengenai hidup atau mati ini. Kita loncat ke Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, roh yang memberi hidup, muncul kata hidup di situ, telah memerdekakan kamu kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara lihat ada korelasi, ada relasi antara hidup dan maut yang di kitab Ulangan dan yang di kitab Roma. Coba di switch ke King James yang ayat 2, Roma 8 ayat 2. For the law of spirit of life in Christ. Jadi hidup itu adalah law atau hukum. Ini yang kita bicarakan 2 minggu terakhir. Has made me free from the law of sin and death. Jadi kematian itu juga hukum. Dosa itu juga hukum. Hukum di sini maksudnya outputnya pasti. Sesuatu yang mengikat. Ya. Sekarang kalau kita disuruh pilih hidup atau mati, kita semua tentu ingin pilih hidup ya. Cuma sayangnya banyak sekali tidak semua orang Kristen menerjemahkan hidup ini dengan benar. Biasanya kalau saya dengar khotbah tentang kelimpahan dalam hidup, yang dibicarakan adalah hidup yang berlimpah. Hidup yang berlimpah biasanya korelasinya adalah materi. Padahal yang Tuhan maksudkan kita kelimpahan hidup. Hidup di dalam roh kita membuat kita lahir baru, ciptaan baru. Hidup di dalam jiwa kita membuat kita berpikiran sehat, sound mind. Berpikiran sehat itu artinya berpikiran seperti Kristus berpikir. Hidup di dalam tubuh kita membuat kita mengalami kesembuhan ilahi dan kesehatan ilahi. Jadi kalau kita membicarakan firman Allah, terus kita berani katakan firman yang kukatakan, perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup, maka itu berarti kita sedang menghidupkan seluruh jiwa tubuh kita. Ya. Beberapa kali waktu itu istri saya kasih kesaksian sakit dadanya, tentu pikiran kita, wah jantung nih, gitu kan. Langsung saya bertindak, saya ucapkan perkataanku adalah roh dan hidup, aku perintahkan jantung sehat, kuat semua, sakit penyakit aku cabut. Bukan istri saya saja, saya juga pernah mengalami beberapa kali sakit jantung, kan udah di atas 50, harus hati-hati. Ya, saya tinggal bicara, dalam nama Yesus aku perintahkan jantungku sehat, semua pembuluh darahku aku perintahkan untuk menjadi elastis, dan semua penghalang aku perintahkan keluar, dengar tubuhku, perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Kalau kita terbiasa mengucapkan seperti itu lama-lama saudara ya, tubuh kita juga gak tahan dengar, jadi akan nurut perkataan kita. Gampang Pak mengucapkan seperti itu? Tidak, saudara. Enggak, karena itu bahasa surga, bahasa spirit, bahasa law, bahasa hukum. Sama dengan begini saudara, waktu saya mencari penterjemah bahasa Indonesia ke bahasa Jerman, atau bahasa Jerman ke bahasa Indonesia, yang jago bahasa Jerman banyak, tapi waktu saya bisa nggak dampingi saya khotbah, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nggak ada yang berani satupun. Sekalipun ngomongnya udah lancar kayak air gitu ya. Kalau lagi dia baca bahasa Jerman bisa. Waktu saya bilang, dampingi saya khotbah bisa nggak? Nggak bisa Pak, ada 3 orang. Nggak bisa Pak, kenapa? Kamu kan biasa studi bahasa Jerman. Bahasa khotbah lain Pak. Baru saya ngerti, oh rupanya ada bahasa hukum tertentu. Mungkin kalau Pak Fredrik juga bicara tentang hukum lalu minta orang Jerman, orang Indonesia yang mengerti bahasa Jerman menerjemahkan, akan terjadi kasus yang sama. Karena itu kebiasaan saudara. Perkataan membentuk budaya kita, karena perkataan kita adalah hukum membentuk budaya.
Nah kemudian waktu kita bicara bahwa roh kita itu bertumbuh, itu roh kita tidak sedang bertumbuh membesar, saudara. Roh kita dan roh Allah satu. Jadi roh kita dan roh Allah, Allah itu adalah hukum, dia yang membuat hukum, dia yang mengadili, dan dia yang menyelamatkan kita. Kan Yesaya 33 ayat 22 bilang begitu. Pada saat kita bilang kita bertumbuh di dalam Tuhan, itu sebetulnya bukan roh kita membesar. Tetapi hukum-hukum yang ada di dalam Allah, hukum kehidupan, itu transfer ke jiwa kita. Semakin membesar, transfer ke tubuh kita. Jadi orang yang bertumbuh itu adalah orang yang jiwanya makin terkontrol oleh hukum-hukum Allah. Makanya Tuhan katakan pilihlah hidup, karena hidup itu sungguh-sungguh membuat jiwa kita sehat, sound mind, dan membuat tubuh kita sehat. Yohanes katakan di kitab Yohanes, pokoknya antara 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Semoga engkau prosper di dalam tubuhmu seperti jiwamu juga prosper. Jadi jiwa kita itu harus prosper dulu, makmur dulu, bertumbuh di dalam hukum-hukum Allah. Maka tubuh kita akan prosper. Ya, jadi pilihlah hidup. Nah saya mau bicara sekarang mengenai apa itu definisi hidup, apa definisi mati. Kan kita disuruh pilih ya. Kalau kita tidak tahu apa yang kita pilih, nanti akhirnya kita gagal menentukan pilihan. Saya mulai dulu dari hidup dulu deh, hidup dulu. Hidup itu diciptakan oleh Allah, ya. Dan hidup itu diciptakan tanpa kematian, bukan tanpa mati ya, tanpa kematian. Hidup itu diciptakan untuk menguasai kematian. Jadi dia diciptakan Allah, tidak ada kematian di dalamnya, dan dia juga menguasai kematian, dan dia punya pengaruh terhadap kematian. Dan pengaruhnya itu ada di mulut. Ya. Kemudian, tadi hidup ya, sekarang apa itu kematian? Kematian juga diciptakan oleh Allah, tapi kematian terpisah dari hidup. Kematian tidak bisa mengontrol hidup, karena itu adalah sesuatu yang inaktif. Kematian itu inaktif, tidak punya sengat, tidak punya power, jadi nggak punya pengaruh. Tapi bagaimana dia bangkit juga ditaruh di lidah. Nah, ini uniknya. Ya. Jadi hidup itu dipisahkan terpisah dari kematian, dia bisa kontrol kematian, dia juga diciptakan bersama-sama dengan kematian, tapi kematian adalah elemen yang inaktif. Kita buka dulu dasar hukum saya berbicara seperti itu. Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 7 mulai. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi hidup itu diberikan oleh Allah, itu adalah gift kepada manusia. Kemudian pemberian yang kedua adalah, kalau mau hidup, diberikan, kamu harus begini, begini, begini. Nah itu ditulis dalam Alkitab, ayat 16, Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon ini dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi ayat 17, pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, muncul mati di situ. Jadi hidup dan mati diciptakan bersamaan. Tapi mereka tidak terkorelasi, tapi hidup itu bisa mengaktifkan kematian. Jadi Adam itu punya pilihan untuk mengaktifkan kematian, tetapi dia tidak harus memilih itu. Tapi dia pilih dengan sadar, dia memilih untuk menghidupkan kematian. Kematian dan mati beda ya. Pada saat manusia dimatikan, maka dia mengalami kematian. Bisa mengerti maksud saya? Kematian, die and death itu beda. Ketika manusia dibunuh, dia mengalami kematian. Tapi kalau anak Tuhan dimatikan, dia disebut tidur. Bedakan itu. Supaya clear dalam hidup kita.
Kematian tidak punya pengaruh terhadap orang Kristen. Membuat kita hanya pindah alam. Karena kematian bagi orang di luar Kristus, atau mati, dibunuh, bagi orang di luar Kristus, dibunuh oleh penyakit atau kecelakaan, itu menyebabkan kematian. Tapi bagi orang Kristen yang dimatikan, tak oke alasan apapun, penyakit atau apapun, dia mengalami tidur, beda jauh. Dan dua-duanya adalah hukum. Oleh karena itu kenapa Tuhan minta kita memilih hidup, supaya kita tidak pernah lagi mengalami kematian. Kematian tidak berkuasa atas kita. Nah, kapan kematian itu dihidupkan? Nah, kita bicara karena kedua ini adalah hukum, maka kita bicara kapan hukum itu, hukum kehidupan itu, atau bagaimana hukum kehidupan itu diprotek supaya kita bisa memilih hidup. Nah, yang memprotek hukum kehidupan di dalam kita ada Kristus semua. Yang memprotek satu-satunya cuma ketaatan, obedience. Cuma itu, kita taat kepada hukum, maka kita akan diselamatkan. Ya. Hukum yang mana, Pak? Semua hukum dan turunannya. Kalau kita lihat di Mazmur pasal 119, Mazmur pasal 119, ayat 1 sampai 176 ya. Saya baca secara cepat saja beberapa ayat. Di ayat 1 ada Taurat Tuhan. Di ayat 2 ada peringatan-peringatannya. Ini semua hukum dan turunannya. Di ayat 3 ada jalan-jalannya. Di ayat 4 ada titah-titahmu. Di ayat 5 ada ketetapanmu. Ayat 6 perintahmu terus sampai 176. Itu yang harus kita turuti. Supaya kematian tidak aktif menyerang kita. Nah, jadi semua hukum-hukum Allah yang kita turuti membuat kita ada di dalam otoritas. Orang yang bisa menuruti hukum-hukum itu adalah orang yang sudah diciptakan baru. Hatinya dibersihkan dan jangan lagi menyimpan dosanya sendiri ataupun dosa orang lain. Saya cerita minggu lalu bagaimana jahatnya orang sekarang atau iblis ya, mau ingin mendegradasi manusia-manusia Allah. Bagaimana caranya? Mereka selalu teriak, pakai hati nurani, pakai hati nurani, pakai hati nurani. Kalau aku bilang tidak, aku tidak mau pakai hati nurani, aku mau menjaga hati nuraniku supaya, sambil dibuka Kisah Rasul 23 ayat 1. Kalau kita bilang, tidak, aku tidak mau pakai, aku mau jaga hati nuraniku supaya murni. Karena hati nuraniku sudah dibersihkan oleh darah Yesus dan tidak aku pakai untuk yang lain-lain. Hatiku hanya untuk berhubungan dengan Allah. Nah, biasanya orang-orang yang agamawi akan marah. Makanya di Kisah Rasul 23 ayat 1 bilang begini, sambil menatap anggota mahkamah agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Ayat 2 bilang apa? Ayat 2 lalu, tapi Imam Besar Ananias menyuruh orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Ya, itu sebabnya orang menilai kita dari hati nurani. Kita tidak memakai hati nurani untuk hal-hal yang di luar hubungan kita dengan Kristus. Karena jahat sekali. Ya. Berapa kali saya tunjukkan ayatnya, ketika Petrus dan Yakobus dihadapkan ke mahkamah agama, lalu mereka menjelaskan tentang hukum-hukum Kristus, mahkamah agama tertusuk hatinya karena mereka pakai hati. Stefanus sebelum dibunuh, yang akan membunuh mereka, Alkitab mencatat tidak bisa melawan hikmat Stefanus. Hikmat bukan pikiran ya. Karena kalau pikiran bisa pikirannya macam-macam. Hikmat itu cuma satu, dari atas, dua. Dari atas, dari bawah. Yang dari bawah itu penuh kedengkian, iri hati, semua itu nafsu-nafsu dari dunia dan dari setan. Tapi dari atas adalah pendamai, enak dengarnya, ramah gitu. Itu hikmat dari atas. Makanya pakai hikmat, bukan pakai yang lain-lain. Dan pengetahuan yang mengontrol. Nah, orang tidak bisa melawan hikmat Stefanus, lawannya pakai hati. Alkitab mencatat lagi, maka tertusuklah hati mereka. Bahaya ya. Kenapa sih kita tidak boleh pakai hati? Itu adalah identitas manusia baru kita. Bahasa Inggris bilang inner man. Pakai itu hanya untuk berhubungan dengan Allah. Juga jangan dipakai untuk hubungan antara suami istri. Cuma gara-gara naruh piring terbalik atau sendok garpu terbalik, jangan dimasukkan hati. Bisa cerai, saudara. Betul, serius. Gara-gara yang satu boros, yang satu hemat, dimasukkan hati, selesai sudah. Makanya perlu sepakat. Musuh kerajaan satu-satunya adalah saling menghakimi. Kalau menghakiminya pakai pikiran, pakai hikmat, itu namanya pakai kebenaran. Menyatakan kebenaran tidak salah.
Tapi jangan menghakimi. Loh, kebenaran tuh menghakimi kok. Kebenaran menghakimi, cuma jangan pakai hati. Kalau sudah pakai hati, sudah pisah. Ya, berapa banyak sekarang persaudaraan retak cuma gara-gara capres? Pakai hati semua. Jadi saya lihat bahayanya saudara, pakai hati. Itu adalah salah satu ciri bagaimana iblis ingin mendegradasi manusia spirit kita. Mereka teriak, pakai hati, pakai hati. Jangan saudara. Karena begitu kita pakai hati, kita mengaktifkan hukum yang lain. Waktu kita keluar dari hukum-hukum Allah, kita mengaktifkan hukum yang lain. Ya. Kita tidak di bawah hukum Taurat, tapi kita di bawah hukum-hukum Allah. Kita di bawah kasih karunia, artinya kita di bawah hukum Allah dan ketetapan-ketetapan dan perintah-perintahnya. Nah, saya mau cerita soal hukum Allah. Hukum Allah yang paling tinggi yang diberikan pada manusia itu apa? Hukum Taurat. Kita buka Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat 11. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Ayat 13, jika demikian adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Nah, saya mau cerita begini. Lama sekali saya ada di bawah impresi bahwa hukum Taurat itu membangkitkan dosa secara langsung. Sehingga oleh hukum Taurat, kita akan berdosa. Ternyata setelah saya pelajari dari berbagai sumber dan saya baca Alkitab lagi betul-betul, hukum Taurat itu kudus, saudara. Mengasihi Allah, menyembah Allah, menghormati orang tua, menghormati hari Sabat dalam hal ini adalah Kristus, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan hal-hal yang lain yang diatur hukum Taurat itu tidak pernah dirubah. Yang dirubah itu adalah hukum-hukum di bawahnya atau hukum-hukum tradisi, hukum-hukum turunannya. Karena manusia itu harus diatur detail sekali. Manusia yang keluar dari Mesir itu adalah punya mental budak. Mereka harus diatur detail sekali. Mereka punya tabiat komplain, tidak puas kepada Musa, selalu seperti itu. Itu disebut mental budak, komplain terhadap pemimpinnya, selalu begitu. Itu yang saya pernah katakan sebagai safety in slavery mentality. Lebih merasa safety kalau komplain, kalau nggak komplain sehari rasanya ada yang salah hidup ini. Kenapa saya belum komplain hari ini? Ya, begitu, seperti itu. Nah inilah yang makanya diturunkan oleh Allah. Tapi hukum Taurat itu mengasihi Allah tidak pernah berubah. Tuhan Yesus datang, hukum yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Itu semua hukum-hukum itu bergantung di situ. Jadi itu tinggi, kudus dan benar. Yang lebih tinggi dari itu adalah hukum Kristus. Makanya orang yang tidak bisa, kebenaran yang tidak bisa melebihi orang-orang Farisi yang standarnya hukum Taurat, tidak bisa melebihi. Apa yang melebihi? Hukum Kristus. Apa yang Yesus lakukan? Yaitu meletakkan hukum-hukum yang lain sebagai landasan untuk kita berdiri. Mungkin kalau ada di sini ada orang hukum banyak, yang tertinggi di dalam filsafat hukum itu apa? Moral etika. Dari situlah diturunkan norma-norma yang lain. Dari situlah dihukumkan norma-norma lain. Norma hukum misalnya sampai ada misalnya norma etika pengacara, norma etika perawat, dokter, engineer, itu masing-masing itu diturunkan dari sana. Pada saat orang bermasalah dengan norma-norma hukum, yang bermasalah itu norma hukumnya. Makanya orang diadili di situ, tidak ke etika. Orang teriak-teriak etika, sebetulnya normanya yang jadi masalah, itu yang harus dibenerin gitu loh. Karena tidak seorang pun dibenarkan oleh norma etika ini, enggak ada. Alkitab mengatakan tidak seorang pun dibenarkan oleh hukum Taurat, itu nyata betul. Ya, makanya diturunkan hukum-hukum untuk mengatur manusia. Contohnya ya, Paulus ketika kita buka ayatnya saja. Saya akan kasih contoh, tidak dari sisi hukum, karena bukan area saya akan kasih contoh dari Alkitab. Ya. Kita buka Kisah Rasul pasal 25 ayat 8. Kisah Rasul 25 ayat 8. Ya, dikatakan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat, orang Yahudi, maupun terhadap bait Allah, atau terhadap Kaisar. Paulus ngomong gini, benar gak nih menurut kita? Kalau saya teriak, dia ini gak punya moral, gak punya etika,
masih bisa dibenarkan. Karena dia seorang pembunuh, dia seorang teroris. Bagaimana mungkin dia mengatakan dia tidak bersalah terhadap hukum Taurat terhadap orang Yahudi? Dia sendiri yang mengakui. Kita buka di Kisah Rasul, waktu Paulus membela diri bilang, akulah yang membunuhi, menyiksa semua orang Kristen pada saat itu. Dia mengakui ya, bahwa dia yang menganiaya orang Kristen, dialah yang orang yang paling jahat. Dia sendiri mengakui. Nah sekarang pertanyaan begini saudara, kenapa dia bisa katakan bahwa aku tidak bersalah terhadap hukum Taurat? Aku tidak bersalah terhadap orang Yahudi. Sementara dia dari mulutnya dia sendiri mengakui bahwa dia bekas penjahat. Apa yang membuat dia bisa berdiri teguh di dalam melayani atau memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa? Kepastian hukum. Hukum yang mana? Hukum Taurat? Tidak. Dalam hukum Taurat dia gagal. Kepastian hukum. Hukum yang menyatakan bahwa dosamu tidak lagi kuperhitungkan, pelanggaranmu, dosamu keampuni, pelanggaranmu tidak kuperhitungkan. Sekarang saudara, apa yang membuat saya bisa berdiri di sini tanpa tertuduh masa lalu saya? Kalau dihakimi oleh hukum yang paling tinggi, etika moral, saya tidak akan berdiri, saya akan duduk. Bukan di sini duduk, di luar, saya nggak akan berani masuk. Karena saya pernah mengikat perjanjian dengan roh jahat. Saya pernah membunuh. Oh Pak Cepi kejam amat. Nah celakanya saudara ya, definisi membunuh diangkat oleh Tuhan Yesus. Membenci orang itu sudah membunuh. Jadi saya pernah lakukan itu. Setiap kita pasti pernah. Makanya Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Siapa yang bisa membebaskan aku? Dari hukum apa? Dari hukum Taurat. Kalau dalam filsafat hukum dari hukum apa? Moral etika. Siapa yang bisa selamat? Tidak seorang pun bisa selamat. Kalau pakai moral etika, gedung DPR MPR kosong. Nggak ada yang layak duduk di situ. Kalau pakai hukum Taurat, gereja kosong. Nggak ada yang bisa benar. Tapi kenapa kita bisa masuk melayani, kita bisa duduk, saya bisa duduk di sini, bahkan bisa berdiri di mimbar, Pak Wagum juga begitu. Karena ada kepastian hukum yang disebut norma-norma hukum. Nah semua ini ketetapan hukum, perintah Tuhan, hukum-hukum, perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, itu kita dapat pada waktu kita bisa duduk bersama dengan Tuhan Yesus, berdampingan, lalu diajar oleh Tuhan Yesus. Peristiwa ini disebut grace, kasih karunia. Jadi kasih karunia itu tidak meniadakan hukum Taurat, mengajari kita ketetapan-ketetapan hukum supaya kita tidak mudah dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat dalam pengertian kita ada di bawah ketetapan-ketetapan Allah yang membuat kita bisa bebas dari hukum Taurat karena hukum Taurat tidak pernah membawa kita kepada Allah. Tidak akan pernah. Nah sekali kita keluar dari hukum-hukum itu, misalnya Tuhan mengatakan dosamu diampuni dan tidak diperhitungkan lagi. Lalu kita berbuat dosa, lalu kita bilang tidak, saya sudah bersalah. Saya tahu tempat saya sudah bersalah. Disitulah saatnya kita mengaktifkan hukum yang lain disebut hukum dosa. Apa sih yang aktif kalau kita melawan hukum? Kita buka di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 56. 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah sebetulnya di dalam, coba di switch ke King James, kata Taurat itu nggak ada ya, hukum. Coba switch ke King James sebentar. The sting of death is sin and the strength of sin is law. Ya. Dulu saya berpikiran bahwa yang namanya kekuatan dosa itu adalah hukum Taurat. Terus saya baca firman di Roma pasal 7. Hukum Taurat itu kudus, tinggi dan benar. Bagaimana dia bisa menjadi kekuatan dosa? Sudahlah saya kan aliran Grace kan, udah tutup aja. Nah di situ saya punya attitude, saya hanya mau baca apa yang saya percaya. Saya tidak mau percaya apa yang saya baca. Ternyata aslinya memang tidak ada hukum Taurat. Lalu apa yang dimaksud hukum di sini? Ketika kita keluar dari aturan Tuhan yang original, maka kita membangkitkan hukum dosa. Hukum dosa itu membuat sengatnya keluar dan sengat itulah yang menyengat kita. Itu urut-urutannya. Jadi bukan hukum Tauratnya yang menyengat kita. Hukum itu menjadi kekuatan dosa, dosa menjadi hidup. Yang tadinya dia adalah elemen yang inaktif, tidak aktif, dan dia mati. Pada saat kita melanggar hukum, itu menjadi hidup. Waktu dia hidup, sengatnya keluar. Sengatnya keluar,
kita disengat. Kalau hati kita tidak kita protect, kita terkena sengat. Nah sekarang pertanyaan, apa yang melindungi kita dari sengat itu? Knowledge, pengetahuan akan firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan terus sampai ujungnya kasih. Jadi knowledge, iman, pengetahuan dan kasih tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh. Hati-hati sangat ini saudara. Maut itu adalah elemen inaktif. Biarkan dia inaktif dalam hidup kita. Biarkan dia inaktif. Kalau kita dosa pun kita sudah punya norma-norma hukum di dalam kasih karunia yang membebaskan kita. Bukan hanya dosa, kalau kita punya masalah dengan penyakit, dengan keuangan, biarkan itu inaktif. Kita dengarkan saja apa kata firman Tuhan. Cari pengetahuan. Itu sebabnya mengapa Tuhan katakan, aku akan bangkitkan gembalaku dengan pengetahuan. Jadi jangan ada yang mengeluh, Pak JP khotbahnya ketinggian. Tidak ada yang tinggi. Kalau ketinggian nanti saya turun di bawah khotbah. Agak rendah dikit. Gak ada. Karena yang saya ajarkan di sini adalah hukum-hukum Allah. Nah, mungkin saya lihat ya, kenapa yang komplain seperti itu bukan jemaat loh kebanyakan. Para sarjana teologi ya. Karena mereka arahnya lain. Beda arah sama saya. Jadi dibilang tuh ketinggian Pak, jemaat kita kan banyak yang awam. Gak ada jemaat awam loh ya. Awam itu artinya bodoh, gak ada yang bodoh. Justru tugas jemaatlah yang menampilkan, yang cerita soal pewahyuan-pewahyuan. Oleh jemaatlah dinyatakan pengetahuan-pengetahuan. Kan gitu kata kitab Efesus. Ya. Jadi jemaat itu gak ada yang awam. Karena ada Kristus di dalam. Nah, saya mau cerita soal salah satu lagi, kalau kita tidak hati-hati dengan hati. Ya. Kita buka sama-sama, 1 Korintus pasal 8. Tidak bisa dibuka ayat per ayat. Saya cuma mau cerita soal begini, soal ada satu cerita yang kita bisa pakai untuk mengerti hubungannya hati nurani, pengetahuan dan kasih supaya tidak membangkitkan hukum. Jadi ada satu cerita begini mengenai makanan berhala. Ada 2 orang sudah ditebus oleh darah Yesus, sama-sama lahir baru. Lalu keduanya ini datang melihat ada makanan yang dipersembahkan kepada berhala, ya. Ke kuil atau apa, mereka datang. Lalu yang satu, dia bilang, aku punya pengetahuan. Bagiku tidak ada berhala, yang ada hanya aku dan Allah. Memang ada ilah-ilah, tapi itu tidak ada artinya. Karena aku dan Allah satu, aku lebih besar dari segala. Lalu dia makanlah itu, gak ada masalah. Yang satu, Alkitab bilang, dia masih terikat dengan berhala. Terikat maksudnya dia bukan penyembah berhala. Dia masih menganggap dalam berhala itu ada sesuatu, jangan dimakan. Tar sakit, tar apa gitu. Jadi dia menganggap berhala itu sesuatu. Terus karena dia melihat temannya yang makan begitu saja, dia tidak punya knowledge, maka dia ikut-ikutan makan. Dan dia jadi berdosa. Yang ditegur Roh Kudus siapa? Yang punya pengetahuan. Bukan yang punya ikatan dengan berhala, tidak ditegur. Yang ditegur yang punya pengetahuan. Ya. Nah baru kita lihat sekarang ayatnya, bagaimana dia menegur. Oke, kita buka ayat 1 Korintus 8, ayat 10. Ya, jadi dari cerita tadi kita buka ayat 10, 1 Korintus 8 ayat 10. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Jadi siapa yang lemah hati nurani? Yang punya pengetahuan atau yang tidak punya pengetahuan? Yang tidak punya pengetahuan, pengetahuan itu penting ya. Tidak punya pengetahuan bisa membuat hati nurani kita lemah. Lalu ayat 11, dengan jalan demikian orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa, sudah tidak punya pengetahuan, binasa. Ah masa Pak? Nah iya kan Hosea bilang umatku binasa karena kurang pengenalan, kurang pengetahuan. Binasa karena pengetahuanmu itu. Ayat 12, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Ditegur, kita berdosa terhadap Kristus. Terus gimana dong Pak, kalau saya punya ketahuan, emang salah saya punya pengetahuan? Kita naik ke ayat di atas. 1 Korintus 8, ayat 2. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan itu sebagaimana yang harus dicapai. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Artinya punya pengetahuan itu jangan berhenti. 2 Petrus katakan tambahkan kepada pengetahuanmu
ketekunan, kesabaran, kesalahan, sampai kepada kasih agape. Artinya terus bertekun dalam firman. Dan hati-hati kalau ada orang yang hati nuraninya lemah, masih terikat dengan hal-hal apa, khususnya dengan moral, etika, hukum tertinggi itu ya. Hati-hati. Karena tiap orang ternyata settingnya beda, saudara. Setting hatinya tuh beda. Kita orang-orang yang mengenal Tuhan punya setting bahwa kita dan Allah satu. Apa yang kita lakukan, kita bebas. Tapi tidak semua berguna, kan begitu kata firman Tuhan. Aku bebas melakukan segala, tapi tidak semua berguna. Kita harus punya kontrol, kita harus punya pengetahuan. Ya, settingnya beda. Di dalam keluarga juga seperti itu. Karena sekali kita mengaktifkan hukum berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan ketetapan norma-norma hukum yang Allah berikan, itu punya potensi merusak atau persengketaan. Kepada anak-anak juga seperti itu. Ya, anak-anak turuti orang tua segala macam gitu ya. Jangan. Nah, orang tua juga harus mengajarkan anak-anak supaya settingnya sama, tidak ada salah sangka. Minggu lalu kan Jeho ulang tahun, mana Jeho? Jeho nggak hadir ya. Minggu lalu itu dia, Jeho ulang tahun. Ya, dari siang kita makan siang bersama, kumpul semua teman-teman. Ya. Terus malam pas mau pulang, saya perhatikan Jeho lagi cuci piring, saudara. Cuci piring dia. Terus saya samperin, Jeho, kamu tuh keren loh kayak gini, saya bilang. Kamu cuci piring, bukan cuci piringnya, kamu punya sikap seperti ini keren. Karena tidak semua anak diajar cuci piring. Alkitab, kita buka dulu Alkitab ya. 22, ayat 22 ayat 15. Foolishness is bound in the heart of child. Ya, kebodohan melekat di hati orang muda, di hati anak-anak. The road of correction shall drive it far from him. Jadi tongkat itu nggak mesti tongkat beneran ya, nanti saudara kena KDRT lagi. Tongkat firman Allah otoritas. Jadi memang di hati anak-anak itu ada kebodohan. Terus saya bilang ini, mungkin si Jeho tanya, ada apa, memang kerennya bagaimana? Kami dulu, saya kakak beradik, khususnya saya juga, waktu kecil saya diajarin untuk ngepel, saudara. Karena tongkat ajaran orang tua itu penting sekali. Nah, ajaran di sini, kalau ajaran maksudnya ajaran matematik, ilmu bumi, itu tinggal di sekolah selesai. Tapi tanggung jawab itu kita nggak dapat. Anak-anak dapat pelajaran etika nggak sekarang? Nggak dapat kan? Zaman kami dulu ada. Kami kakak beradik diajar etika dan diajar untuk ngepel. Pembantu di rumah ada 2. Jadi ini bukan masalah pembantu, saudara. Masalah responsibility anak-anak. Kalau anak-anak sudah dibangkitkan responsibility-nya, mereka akan kuat dan mereka tahu untuk apa mereka lakukan, hati mereka tidak akan dituduh, aku kayak pembantu di rumah ini, enggak ada, saudara. Bukan itu masalahnya. Orang tua juga pada saat menyuruh anak-anak, bukan dalam rangka menjadikan anak-anak melakukan kerja keras, tapi mendidik anak-anak. Bahkan saya katakan keren ya, enggak semua orang dapat. Kamu di sekolah enggak dapat pelajaran cuci piring kan? Enggak. Karena bukan cuci piringnya, tanggung jawabmu itu loh. Nah, ini yang saya katakan salah satu di hukum Taurat kan nggak ada kan, perintah cuci piring nggak ada kan. Yang ada apa? Hormati orang tuamu. Bagaimana caranya? Dengar ajaran orang tuamu, itu maksud saya. Bagaimana hukum-hukum itu diturunkan. Jadi pada saat dia berdiri, kalau dia menghakimi dirinya dengan dari norma etika yang di luar, dia bilang, kamu cuci piring, emang nggak mampu nyewa pembantu? Bukan itu masalahnya, saudara. Menghormati ajaran orang tua itu penting, itu gak pernah dihapus. Jangan bangkitkan hukum kematian, kita disengat nanti. Bagaimana caranya? Tetaplah di bawah hukum Tuhan, ketetapan Tuhan. Bukan hukum yang tertinggi, tetapi ketetapan Tuhan yang diajarkan melalui kasih karunia Allah. Jadi jangan definisikan kasih karunia Allah hanya pengampunan. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Allah. Di mana dia mengajarkan hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya, perintah-perintahnya, perkataan-perkataannya. Sehingga kita ada di dalam otoritas. Jangan coba-coba keluar dari otoritas. Kalaupun kita salah, Tuhan katakan dosamu kuampuni, pelanggaranmu tidak kuperhitungkan. Jangan keluar dari situ. Karena kita perlu kepastian hukum untuk berdiri sebagai anak Tuhan. Kita semua di sini semua bersalah terhadap hukum Tuhan. Kita semua di sini sudah melanggar etika yang paling tinggi yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi bersyukur ada norma-norma hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kita punya ketetapan, punya kepastian hukum. Aku ini diterima gak sama Tuhan? Diterima, saudara.
Aku disayang Tuhan nggak? Disayang, saya janji. Terus aku bisa nggak hidup berkelimpahan? Bisa. Syaratnya kelimpahan hidup dulu, baru hidup kita kelimpahan. Bisa, saudara. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya udah bertugas.